Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini dengan tema pengharapan di dalam kebangkitan Kristus yang terambil di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, drama keselamatan Kristus tidak hanya berhenti pada titik kematian Kristus. Alkitab mengatakan Kristus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus merupakan peristiwa penting dan sentral dalam kekristenan yang dicatat di dalam Alkitab. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Paulus mengatakan sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Dan lagi, bagaimana kita tahu bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita sudah dibenarkan? Jika Kristus tidak dibangkitkan, kelahiran dan kematiannya tidak ada gunanya. Sayangnya, banyak jemaat yang tidak sadar terhadap pentingnya kebangkitan Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti masuk dalam kematian bersama dengan Yesus, agar juga mengalami kebangkitan dalam hidup yang baru. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Hal ini bukan terjadi secara mistis, artinya tidak terjadi karena mujizat suatu fenomena yang spektakuler, tetapi langsung dalam kesadaran setiap individu yang dimulai dari komitmen pribadi, kesadaran dan penghayatan bahwa kita telah mati bersama dengan Tuhan Yesus, meneguhkan bahwa manusia lama kita disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Kristus sudah bangkit. Kita akhirnya memiliki pengharapan. Titik pengharapan kita dimulai dari kelahiran kita kembali. Allah terus dan terus menguduskan kita dengan memperbaiki kehidupan hidup kita. Allah akan terus memampukan kita menghadapi semua cobaan dan penderitaan yang kita alami. Karena itu, mari kita bersandar pada Allah dan melakukan perbuatan benar sebagai buah dari kelahiran kembali. Jangan takabur dengan berpikir kita mampu tanpa Tuhan, sehingga kita jatuh. Ingat janji Tuhan yang merupakan warisan kita, dan berbahagialah menantikannya. Paulus juga berkata bahwa kemuliaan yang akan kita peroleh tidak akan bisa dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang kita alami. Perjuangan untuk memilih hidup dalam dosa atau hidup bagi Allah akan menjadi pergumulan seumur hidup bagi setiap orang percaya. Keputusan sepenuhnya ada di tangan kita. Apakah kita memilih hidup bagi Allah atau bertekun di dalam dosa? Jika saat ini kita sedang bergumul terhadap dosa, inilah waktunya mengarahkan fokus hidup kita ke arah yang tepat, yakni hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus yang pasti menjamin pengharapan kita. Marilah kita yang sudah dibangkitkan Kristus
dari kematian karena dosa, menjalankan makna kebangkitan itu, menjadi saksi Tuhan, menyatakan Injil kebenaran Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.